Jadi kalau kita bikin kontras, KIB dideklarasikan atas dasar tadi kata Habil tadi, atas niat luhur untuk menghasilkan perubahan. KIB atas niat luhur, KIB yang di sini, KIB yang di istana itu atas niat luhur. Thinking in the dark age, berpikir bahkan di dalam era kegelapan. Kita dalam era kegelapan. Ditutup percakapan publik. Semua talk show ILC itu dihalangi itu. Rocky Gerung nggak boleh bicara di situ. Jadi apa yang terjadi di sini? Sementara Presiden bilang kita nggak melarang siapa-siapa. Oh iya, tetapi kekuasaan yang merambat perlahan melalui relasi-relasi bisnis itu menghalangi demokrasi. Nah, kita merubah itu supaya kita pastikan bahwa ada wangi baru di dalam republik ini. Saya cari akal supaya bisa dijawab itu. Negeri ini didesain atas basis kemajemukan. Karena itu dalilnya adalah karena kita majemuk maka diperlukan persatuan. Ontologi dari bangsa ini adalah kemajemukan. Solusinya adalah persatuan. Sekarang dibalik. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu yang diucapkan tiap hari. Karena nggak ada oposisi. Padahal sebetulnya politik yang bersih datang dari teman yang jujur. Datang dari musuh yang jujur, bukan dari teman penjilat. Di sana isinya penjilat. Jadi kalau kita bikin kontras, KIB dideklarasikan atas dasar tadi kata Habil tadi, atas niat luhur untuk menghasilkan perubahan. KIB atas niat luhur, KIB yang di sini, KIB yang di istana itu atas niat luhur. Jangan diedit ucapan gue. Karena orang bilang Rocky Gerung sama Luhut bahwa iya. Kenapa nggak beroposisi pada Luhut? Ngapain saya beroposisi pada petugas? Saya beroposisi pada Jokowi. Ngapain beroposisi pada menteri? Wong menteri kacungnya presiden kok. Masa beroposisi pada kacung itu? Dasarnya begitu kan? Presiden Jokowi yang bilang tidak ada keputusan kebijakan menteri, yang ada keputusan kebijakan presiden. Jadi Luhut dapat 30 jabatan itu karena keinginan presiden, gampang aja. Jadi ngapain marahin Luhut? Ya marahin presiden dong. Kan dealnya di situ. Oke, saya balik lagi tadi bahwa bangsa ini pernah dihidupkan dengan aura wangi demokrasi itu. Orang bertengkar di konstituante pakai buku, nggak pakai komik. Kita tahu. Pada pemimpin-pemimpin kita di awal itu, mereka yang mungkin gak lulus SMA tuh, tetapi dia tune in dengan global ideas. Semua pemberitaan dari dunia di awal abad 20 mereka paham apa yang terjadi di Eropa, bagaimana nasi mulai merambat melalui sistem demokrasi, melalui sistem hukum. Jadi jangan dianggap bahwa otoritarianisme itu datang karena pemimpinnya bengis, bukan. Karena rakyat terpukau dengan retorik itu. Itu yang pertama diucapkan oleh Hannah Arendt, filsuf yang lari dari Jerman pindah ke Amerika. Dia tulis buku Thinking in the Dark Age.
berpikir bahkan di dalam era kegelapan. Kita dalam era kegelapan. Ditutup percakapan publik. Semua talk show IATA itu dihalangi itu. Rocky Gerung nggak boleh bicara di situ. Jadi apa yang terjadi di sini? Sementara Presiden bilang kita nggak melarang siapa-siapa. Oh iya, tetapi kekuasaan yang merambat perlahan melalui relasi-relasi bisnis itu menghalangi demokrasi. Nah, kita merubah itu supaya kita pastikan bahwa ada wangi baru di dalam republik ini. Wangi di sini adalah wangi yang busnya samar-samar. Wangi itu disebut wangi kalau dia samar-samar. Kalau dia terang-terangan itu artinya yang pakai parfum itu norak. Dia mau bius kita dengan kalau saya bertemu dengan perempuan samar-samar wanginya ada, saya tahu dia bermutut. Karena dia tahu cara menyemprotkan parfum. Saya terangkan sedikit ilmu parfum itu. Kalau Anda punya parfum, parfum itu di dalam parfum ada butiran alkohol. Fungsi alkohol adalah mengantarkan butiran parfum itu tiba di epidermis kulit itu. Karena itu mesti dari jarak supaya alkoholnya menguap sebelum yang parfum itu tiba di kulit. Kalau alkohol tiba di kulit, terbakar kulit itu, maka baunya bau singit. Saya bisa perempuan yang berdekatan dengan parfumnya mewah betul, tapi saya tahu Anda salah pakai karena Anda semprotkan langsung karena nggak mau rugi, padahal justru merugikan estetika itu. Saya paham parfum sama seperti paham korupsi. Jadi teman-teman, saya ulangi tadi, kita lagi ada di dalam upaya untuk menghirup kembali wangi demokrasi itu yang udah dies menurut para peneliti asing. Jadi kita hidupkan harapan bahwa Anies ada parfum demokrasi yang masih samar-samar, tapi justru dalam kesamar-samaran itu dia menarik perhatian para pemilihnya. Jadi sekali lagi ini forum untuk kita pastikan bahwa kekuasaan sudah sedang berakhir, the beginning of the end. Dan kita ingin pastikan bahwa kalau terjadi kecelakaan, tuntutan kita pertama, Anies mau nggak memimpin perjuangan politik di luar sistem elektoral. Di situ ujian utamanya, di luar sistem elektoral. Jadi kalau orang bilang politics is the art of the possible, seni tentang yang mungkin. Kalau yang mungkin dihalangi, rubah prinsipnya. Politics is the art of attacking the impossible, melawan yang tidak mungkin. Itu dasarnya kita berpikir. Jadi sekali lagi keinginan kita adalah menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, menemukan kembali harkat kita sebagai warga negara di dalam kebebasan. Satu quotation yang bagus dibuat oleh Albert Camus, seorang pejuang demokrasi dari Aljazair. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of it and the union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari kepala negara atau seorang pemimpin, tapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kehendak bersama dan dengan kemampuan bersama. Itu dasarnya. Jadi kita berkumpul di sini untuk merayakan tibanya kemerdekaan, tibanya keadilan. Terima kasih. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil.
dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.